Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Sobat Muslim dimanapun Anda berada? Oke, kali ini di podcast Mutiara Ramadan, Fakultas Usul Din dan Dakwah, episode pertama ditemenin aku Meisin sebagai host. Dan kali ini kita akan membahas tema yang sangat menarik nih, yaitu ibadah puasa sebagai sarana healing bagi umat Islam. Dan tentunya Meisin gak sendirian, di sini ada bintang tamu yang luar biasa, ada Ibu Retno dan Ibu Lintang. Halo, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin dari Ibu Retno dan Ibu Lintang boleh nih untuk sedikit memperkenalkan diri. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat siang, karena sekarang sedang siang Iya. Sahabat muslim sekalian, saya Retno Pangestuti, saat ini sedang diamanahi sebagai Ketua Jurusan Psikologi dan Psikoterapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Saira Putri, yang saat ini membantu Bu Retno di Sekretaris Jurusan Psikologi dan Psikoterapi. Oke, berarti Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Psikoterapi, Psikologi dan Psikoterapi. Di bawah jurusan itu ada dua prodi Psikologi Islam dan prodi Tasawuf Psikoterapi. Oke, baik. Ini sangat-sangat relate dengan pembahasan kita kali ini ya Bu. Oke, jadi kan langsung aja ini ya Bu. Untuk zaman sekarang nih ya, apalagi generasi saya, itu kan sering banget mengatakan atau menggunakan kata healing untuk aku mau healing, aku pusing mau healing dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya Bu hakikat healing itu sebenarnya, dan apa hubungan antara healing dengan bulan puasa atau dengan puasa seperti itu? Mungkin bisa. Baik, iya. Jadi healing itu sebenarnya dari kata self healing ya. Self itu artinya diri sendiri. Healing itu satu metode penyembuhan. Jadi penyembuhan yang dilakukan oleh diri sendiri. Penyembuhan terhadap apa? Terhadap gangguan-gangguan yang sifatnya psikologis gitu ya. Seperti misalnya pengalaman traumatis, kemudian fobia, kemudian kecemasan, ya ketakutan tertentu gitu. Jadi ada upaya penyembuhan dari diri sendiri terhadap pengalaman-pengalaman traumatis itu tadi ya. Nah, sementara kalau nanti Bu Lintang mungkin bisa menjelaskan lebih lanjut. Sementara kalau yang dipakai terminationnya anak-anak Gen Z sekarang gitu, anak-anak zaman now sekarang, healing itu kan mungkin lebih kepada refreshing gitu ya. Cuma lebih recharge energi gitu kemarin Bu. Seringnya nyebutnya dengan kata healing gitu. Iya, kayak jalan-jalan. Coba menurut Mbak Mesin healing itu apa? Jalan-jalan ya. Ya kalau dulu sih iya ada kesalahpahaman sedikit ya Bu tentang arti healing yang sebenarnya gitu. Tapi ketika saya cari juga sebenarnya itu adalah dua penjelasan atau dua arti yang berbeda. Dua konotasi yang berbeda. Oke, iya, jadi refreshing, recharge, energi yang kemudian sekarang disetarakan dengan arti kata healing. Mungkin ada benarnya kalau cuma mau ambil dari termination atau dari timingnya yang sesaat ya. Tapi sesungguhnya self healing itu adalah proses yang cukup kompleks dan juga membutuhkan waktu ya. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan puasa, nanti mungkin Bu Lintang bisa menambahkan ya. Jelas puasa itu adalah self healing yang sesungguhnya. Artinya self healing yang kemudian tadi bisa menyembuhkan kita dari berbagai gangguan psikologis gitu ya. Bisa mengatasi kita dari berbagai permasalahan-permasalahan psikologis gitu. Kalau kemudian kita lihat apa sih sebenarnya arti puasa itu gitu. Karena puasa itu tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tidak hanya sekedar menahan syahwat gitu, tapi juga ada proses yang lebih utamanya ada kontrol diri, kontrol emosi di situ ya kan. Jadi kita makan, minum, kemudian syahwat, kemudian emosi gitu ya. Apalagi ya mengontrol dari perbuatan-perbuatan yang buruk gitu ya, dari perbuatan negatif. Itu adalah satu upaya yang luar biasa sebetulnya buat diri kita untuk bisa melakukan regulasi diri dan regulasi emosi. Dan regulasi diri itu adalah
kunci keberhasilan di dalam self healing. Begitu. Nah, monggo Bu Linta mungkin mau menambahkan sebelum saya cerita lebih lanjut tentang kacamata neuropsikologi ya. Boleh, Ya, silakan Ibu. ya memang istilah healing ini sesuatu yang cukup familiar gitu ya Iya. untuk anak-anak muda khususnya gitu, karena healing selalu identik dengan holiday gitu ya, Betul. kemudian vacation gitu ya, kemana gitu ya, karena healing ini terkadang kemudian didefinisikan saya udah stres nih gitu ya dengan perkuliahan 1 semester ini, jadi butuh healing gitu ya. Nah, padahal konteks self healing sendiri tadi seperti yang disampaikan Bu Retno sebenarnya lebih ke arah internal gitu ya. Kalau ke arah internal kan sebenarnya kaitannya dengan diri sendiri gitu ya. Betul. Bagaimana kemudian kita mengatasi permasalahan yang kemudian kita rasakan kalau ya misal cemas, stres dan sebagainya gitu. Jadi bukan konteksnya bukan ke eksternal. Kalau kita holiday, liburan kemana itu kan justru malah eksternal gitu ya. Bisa Iya. jadi malah internal kita nggak teratasi Iya, nih gitu iya. loh. Nah itu jadi kembali lagi bahwa kita harus definisi self healing itu seperti apa gitu. Dan kemudian kalau dikaitkan dengan puasa begitu ya, puasa sangat relate sekali gitu ya menjadi sebuah sarana healing, karena di dalam sebuah ritual peribadatan gitu ya, dalam hal ini puasa gitu ya, kita bisa lihat kenapa sih ibadah itu memberikan efek ketenangan gitu ya. Bahkan dalam agama kita sendiri selalu disampaikan gitu ya, entah itu sholat, berzikir gitu ya, itu kan dampaknya kan selalu hal-hal yang positif tuh, ketenangan jiwa gitu ya, kebahagiaan gitu ya. Jadi puasa sendiri pasti sudah kita yakini bahwa itu menimbulkan efek yang positif secara psikologis kita gitu. Apalagi kalau kita melihat esensi puasa yang sesungguhnya gitu ya, itu adalah bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu, tapi pengendalian dari seluruh yang ada dalam diri kita, entah itu pikiran kita, emosi kita, perilaku kita begitu ya, sehingga dalam mengendalikan ini semua ada impactnya nih gitu ya. Nah, impactnya inilah yang kemudian bisa menimbulkan kondisi-kondisi yang kemudian misalkan nih kita puasa, pada akhirnya kan kita dituntut untuk melakukan amalan-amalan yang positif, misalkan berbagi, Sedekah sedekah. Ketika kita memberi itu rasanya gimana, Mbak Mezin? Senang sih, lebih ke kayak puas yang membahagiakan gitu. Kan kita rasanya tuh ngelihat orang yang kita kasih itu bahagia, itu kita juga kayak nyalur kan Ikutan. ya bahagianya gitu nyalur ya. banget. Nah itu dari satu amalan aja tuh yang kita lakukan, padahal di bulan puasa ya kita berlomba-lomba kan berfastabiqul khairat untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah sehingga hal yang positif ini tadi gitu ya mengandung unsur-unsur yang kemudian membantu kita dalam menyembuhkan kondisi psikologis kita sendiri begitu. Oke, berarti sebenarnya healing dengan puasa itu ada sih pandangan secara psikologisnya. Kan pasti ada tuh ya. Betul. Karena ini tadi kan pembahasan secara secara logika aja sudah ada gitu loh kaitan antara puasa dengan healing. Nah, kalau dari pandangan psikologis itu seperti apa Ibu? Oke, baik. Kalau dari fisik teman-teman mungkin sudah banyak terinfokan juga ya bahwa puasa itu juga punya efek positif bagi fisik, itu salah satunya adalah detox. Iya, ada efek detox ya, detoksifikasi. detoksifikasi bagi tubuh. Jadi bahkan puasa itu ternyata ada efeknya, kalau kita bahas dulu ya secara fisik ya, ada efeknya itu membuat pencernaan kita tuh istirahat gitu, karena sejatinya organ pencernaan itu melakukan tugasnya itu bahkan butuh 8 jam. Jadi kalau kita sering banget makan ini belum selesai gitu ya melakukan tugasnya atau pekerjaannya, udah ada makanan baru lagi, baru. Jadi terus dan ternyata butuh untuk jeda, butuh untuk jeda dan istirahat. Nah,
Demikian juga secara psikologis. Jadi atau kita bisa melihatnya dari kacamata neuropsikologis ya. Neuro itu neuron, Oke. sistem syaraf ya. Di dalam pusat sistem syaraf kita di otak itu ada satu bagian namanya hipotalamus. Hipotalamus itu ada di tengah-tengah ya, antara otak kanan otak kiri. Nah dia posisinya di tengah. Nah di hipotalamus ini itu yang mengatur pusat lapar, haus, termasuk syahwat gitu. Nah puasa itu kan mengendalikan sistem hipotalamus kita gitu ya. Termasuk di dalamnya itu ada yang disebut juga sistem limbik. Sistem limbik ini pusat pengaturan emosi Mbak Mesin. Nah, jadi ketika puasa itu juga kita punya kendali atas hipotalamus kita, atas sistem limbik kita. Nah, kalau itu sudah bisa dikendalikan pada saat bulan Ramadan, harapannya, efeknya di luar Ramadan kita juga bisa loh mengendalikan diri kita. Iya, harapannya gitu iya. ya, Bu. Jadinya bener kata yang lagunya Bimbo ya. Oh, udah enggak ya lagu Bimbo zaman now. Ada anak bertanya pada bapaknya gitu ya, buat apa berlapar-lapar puasa? Terus puasa itu membuatmu rendah hati selalu. It means artinya walaupun kita punya uang, kita punya kesempatan untuk beli makan yang enak, untuk berpola hidup hedon gitu ya. Tapi dengan puasa itu kita bisa mengendalikan diri kita. Sebagai tadi itu pusat lapar, haus, dan emosi aja bisa kita kendalikan loh. Jadi di situasi lain pun harapannya juga seperti itu. Jadi artinya Mbak Mesin dan teman-teman sekalian, sahabat muslim sekalian mungkin bisa bilang bahwa gini, aku gak takut lapar gitu ya. Karena udah biasa puasa itu kita sudah bisa menahan itu. Kemudian aku bisa mengendalikan diri loh untuk tidak sedikit-sedikit marah, tidak sedikit-sedikit baperan, tidak juga menggibah gitu. Kenapa? Karena kita sudah bisa berlatih itu pada saat Ramadan dan latihan itu kan membuat kita terbiasa. Iya toh? Ya tadi mengendalikan sistem hipotalamus dan sistem limbik kita itu sudah bisa, itu artinya di bulan setelah Ramadan pun kita bisa melakukannya begitu. Jadi efeknya juga seperti itu Mbak. Kenapa kemudian kita sebut healing? Karena healing itu ketika kita mampu menyembuhkan diri kita gitu ya, mampu memulihkan diri kita, artinya efek setelahnya pun juga ada efek pemulihan. Wah, luar biasa sekali ya Bu, dari puasa hingga kesehatan mental pun juga terpengaruh gitu. Nah, mungkin langsung aja untuk bagaimana sih untuk mengoptimalkan nih bulan puasa agar bisa sampai ke titik healing yang sesungguhnya. Itu mungkin dari Bu Lintang atau dari Bu Retno? Oke. Tips supaya kemudian puasa bisa menjadi sarana healing, mungkin yang pertama kaitannya dengan esensi puasa begitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi gitu, karena tadi sudah disampaikan bahwa bulan Ramadan ini vibe-nya itu beda gitu ya dengan bulan-bulan yang lain. Sehingga bulan Ramadan ini sebenarnya sangat mendukung kita untuk mengupgrade diri gitu ya, untuk kemudian memiliki rutinitas yang kemudian lebih baik lagi, perilaku yang lebih baik lagi begitu ya. Sehingga esensi puasa ini kita manfaatkan betul-betul untuk selain kita sebagai muslim puasa itu wajib gitu ya, sebagai bentuk ketakwaan kita terhadap Allah, tapi di sisi lain juga pada akhirnya puasa ini benar-benar menjadi sarana untuk kita memperbaiki diri kita sendiri begitu. Jadi ingat esensi puasa kembali itu. Dan tentunya kalau tadi nyambung ke apa yang disampaikan Bu Retno, psikologis dan fisik ini kan sangat berkaitan gitu ya. Kalau dalam istilah psikologi itu ada yang namanya psikosomatis Mbak gitu ya, di mana psikis ini juga bisa mempengaruhi kondisi fisik seseorang gitu. Dan sebaliknya. Dan sebaliknya itu. Jadi misalkan di bulan puasa itu kita mengingat bahwa esensi puasa adalah mengendalikan gitu ya. Intinya adalah kontrol, kendali gitu ya. Kita mengendalikan misalkan emosi gitu ya, rasa marah gitu ya dan sebagainya itu tadi. Itu impactnya juga
positif untuk psikologis kita dan juga fisik gitu ya. Orang marah itu secara fisik aliran darah lebih cepat nggak? Lebih cepat kan ya. Iya. Jantung juga berdebarnya lebih cepat gitu ya. Alhasil orang marah juga sering kemudian mengalami tekanan darah tinggi gitu. Nah itu jadi impactnya itu luar biasa gitu. Jadi kembali lagi ingat esensi puasa ini adalah kita benar-benar mengendalikan gitu ya, mengendalikan diri. Kemudian yang kedua adalah optimalkan ibadah gitu. Jadi optimalkan ibadah mumpung suasananya masih Ramadan dan ini juga masih ada 2 minggu kurang lebih gitu ya. Betul. Nah ini kita perbanyak lagi ibadah kita gitu ya, sehingga kemudian dari kita mengoptimalkan mungkin tadarusnya, sholat wajibnya on time gitu ya, assalatu ala waqtiha gitu ya. Kalau yang biasanya molor nanti dulu deh gitu ya. Nah ini kalau Ramadan itu tepat waktu, mungkin malah kalau ini ke masjid gitu ya. Nah, kemudian ditambah sunnah dan sebagainya gitu ya. Jadi optimalkan ibadah kita supaya pasti dari ibadah itu juga akan mengandung unsur-unsur yang kemudian berdampak ke kondisi psikologis kita sendiri begitu. Oke. Dari Berta ada tambahan? Iya, selain kontrol diri, puasa itu juga mengajarkan kita untuk bermuhasabah, introspeksi diri ya. Jadi setelah setahun gitu dari Ramadan lalu ke Ramadan berikutnya gitu, kita nih sudah ada perbaikan belum sih ya gitu. Dan introspeksi diri itu penting banget di dalam konteks kesehatan mental. Sehingga dengan mengintrospeksi itu kita bisa satu menerima kekurangan dan kelemahan diri kita. Dua, kita bisa memaafkan diri kita juga. Selain minta maaf pada Allah, kita juga bisa minta maaf gitu pada diri sendiri dan menerima kekurangan itu untuk kemudian bertekad ke depannya must be better nih gitu ya, harus lebih baik gitu dari Ramadan atau tahun-tahun sebelumnya. Nah kemudian juga tadi seperti disampaikan Bu Lintang, karena kita banyak melakukan ibadah gitu ya, baik itu ibadah wajib maupun sunnah, dan terutama juga di malam hari di saat orang lain biasanya kita tidur gitu, di jam-jam itu kita kemudian bermuhasabah, kemudian juga banyak berdoa. Nah berdoa itu juga salah satu teknik untuk meningkatkan kesehatan mental Mbak Mesin dan sahabat muslim sekalian. Jadi ketika kita berdoa, ketika kita sholat, itu sebenarnya kita sedang melakukan dialog ya. Dialog baik terhadap diri kita maupun terhadap Sang Khalik gitu, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita percaya bahwa dialog-dialog kita ini didengar oleh Allah dan dikabulkan ya. Itu juga menjadi penguat nih buat diri kita. Selain kita juga bisa menguatkan diri kita sendiri ya, bahwa oke, saya harus lebih baik, saya harus lebih positif begitu. Jadi hal-hal seperti itu betul-betul berkontribusi ya terhadap kesehatan mental kita. Gitu. Oke, Masya Allah. Berarti memang sangat berpengaruh sekali ya antara healing dan puasa. Puasa sebagai sarana healing. Puasa dan ibadah lain di bulan Ramadan. Oke, betul. Oke, jadi sobat muslim, gak terasa nih pembahasan kita sangat-sangat menarik dan sangat berdaging ya. Ada insight-insight baru bahwa memang di bulan puasa ini seharusnya kita mengoptimalkan nih peribadahan, sekaligus bagaimana kita mengendalikan diri kita sehingga kita bisa memaksimalkan bahwa ibadah puasa di bulan Ramadan ini bisa menjadi sarana healing. Oke, mungkin dari Ibu Retno dan Bu Lintang ada closing statement. Oke, baik. Sahabat muslim sekalian, ini masih ada timing gitu ya, masih ada sisa waktu. Ini kurang lebih kan berapa ya? 2 minggu sampai dengan 10 hari terakhir, apalagi 10 hari terakhir itu adalah waktu-waktu yang luar biasa, ada Lailatul Qadar juga di situ. Jadi setelah teman-teman tahu apa manfaatnya puasa, bukan hanya menambah pahala gitu ya, berlipat-lipat kali pahalanya. Selain itu juga ternyata bermanfaat untuk fisik dan kesehatan mental. Jadi gak ada alasan lagi buat sahabat muslim untuk tidak melakukan puasa maupun
ritual ibadah lainnya di bulan Ramadan ini dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ayo kita manfaatkan seperti tadi disampaikan Bu Lintang ya, fastabiqul khairat. Kita manfaatkan berlomba-lomba dalam kebaikan mumpung masih ada sisa waktu, dan semoga kita ketemu lagi juga di Ramadan berikutnya. Amin. Oke, dari Bu Lintang. Ya, menambahkan sedikit saja gitu ya. Kita optimalkan sisa-sisa puasa di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah, dan kemudian juga mengingat esensi dari puasa sendiri, selain kemudian kita mendapatkan mengupgrade kondisi spiritual dan religius kita sebagai hamba Allah, tapi kita juga punya dampak plus yang lainnya itu tadi loh gitu loh, yang kemudian itu bisa memperbaiki kondisi psikologis kita, mungkin yang kemudian sering di hari-hari biasa kondisi emosinya juga naik turun, gampang marah dan sebagainya. Jadikan puasa ini menjadi benar-benar latihan kita gitu ya, itu sehingga kemudian dampak plus bahwa puasa menjadi sarana healing itu akan kita dapatkan di akhir Ramadan, dan kemudian bisa kita teruskan di bulan-bulan berikutnya. Oke, amin. Terima kasih sekali nih Bu Retno dan Ibu Lintang untuk sharing ilmunya ya. Jadi Sobat Muslim yang sudah mendengarkan dan sudah menonton podcast ini bisa nih untuk mengoptimalkan lagi nih akhir bulan puasa ini, dan jangan lupa bahwa hakikat healing dengan refreshing atau recharge itu berbeda, dan puasa itu tidak hanya menahan lapar, tidak hanya menahan haus, tapi juga sarana untuk mengendalikan diri sehingga kita mencapai healing yang sesungguhnya. So buat Sobat Muslim, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan podcast ini. See you in the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.